Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku pada pelajaran kali ini dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dari Pak Guru. Nah, anak-anak semuanya, untuk materi IPS kelas 8 kali ini adalah pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut yang pertama adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Anak-anak semuanya, melalui ASEAN banyak sekali kebijakan dan kesepakatan yang membawa perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Nah, tujuannya mestinya perubahan itu ya menuju pada perbaikan pertumbuhan ekonomi. Yang paling fenomenal atau yang paling menjadi trending topik itu adalah terbentuknya MEA, kepanjangan atau singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam bahasa Inggrisnya adalah AEC, Asian Economic Community, dengan konsep perdagangan bebas ASEAN atau dengan kata lain free trade, yang rencananya perdagangan bebas ASEAN tersebut akan diberlakukan tahun 2020. Tetapi karena mendesaknya waktu dengan perkembangan ekonomi dunia, maka kemudian diajukan pelaksanaannya menjadi tahun 2015. Nah, dengan diadakannya perdagangan bebas ini akan menumbuhkan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, ya. Lah, pengaruhnya bagi negara-negara anggota ASEAN diantaranya yang pertama, berkurangnya hambatan perdagangan sehingga dapat meningkatkan ekspor negara anggota. Jadi dengan perdagangan bebas maka negara yang mau mengekspor hasil alamnya ke negara ASEAN lainnya ini akan lebih mudah, tidak terkendala oleh bea cukai, ya, aturan-aturan ekspor impor, ya, bea cukai yang sering menghambat dari pelaksanaan ekspor impor sehingga perdagangan ASEAN menjadi terhambat. Nah, anak-anak, untuk pengaruh yang kedua yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Mestinya dengan adanya perdagangan bebas ASEAN ini akan meningkatkan ekonomi dari masyarakat negara-negara anggotanya, terutama bagi mereka yang melakukan ekspor impor barang-barang di kawasan ASEAN, karena untuk prosedurnya lebih mudah sehingga tidak banyak biaya dan dengan demikian akan cepat sirkulasi barang, kemudian masing-masing akan mendapat untung. Kemudian untuk pengaruh yang ketiga yaitu peningkatan kesempatan kerja.
Ya, dengan adanya kerjasama ekonomi ini, maka negara-negara di ASEAN membuka lapangan pekerjaan yang diperuntukkan bagi masyarakat ASEAN yang ingin membutuhkan. Misalnya seperti di Singapura, di sana adalah negara industri, banyak membutuhkan tenaga kerja industri, banyak dari tenaga kerja di luar Singapura masuk ke Singapura. Dari Indonesia juga banyak yang di Singapura. Kemudian untuk Malaysia juga membuka tenaga kerja terutama di lahan-lahan perkebunan. Ya, di sana ada perkebunan sawit, perkebunan karet, itu yang membutuhkan banyak tenaga kerja, dan dari Indonesia pun juga TKI-nya banyak yang ke Malaysia. Untuk pengaruh yang keempat yaitu stabilitas ekonomi negara anggota ASEAN dengan kemudahan ekspor impor. Jadi dengan mudahnya ekspor impor, maka stabilitas ekonomi ini untuk negara ASEAN akan lebih baik lagi. Mengapa? Karena untuk barang-barang yang diproduksi melimpah di dalam negeri itu bisa didistribusikan ke lain negara di kawasan ASEAN, sehingga mungkin yang di dalam negeri itu karena produknya melimpah, harganya murah, itu kalau didistribusikan ke negara lain, terutama yang tidak memiliki produk tersebut, akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Hal ini menguntungkan bagi negara-negara produsen. Anak-anak semuanya, untuk pengaruh yang kelima yaitu kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi semakin luas dan bersaing di kawasan ASEAN. Jadi dengan dipermudahnya untuk kegiatan ekspor impor, maka roda ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi akan berjalan dengan baik, sehingga roda perekonomian di ASEAN ini akan berputar dan para ekonom termasuk masyarakatnya itu dapat menikmati dari kemudahan-kemudahan fasilitas ekspor impor tersebut. Demikian untuk pengaruh terhadap ekonomi. Untuk berikutnya, B, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Nah, dengan adanya hubungan atau kerjasama ASEAN, kemudian ada interaksi masyarakat, bangsa, negara, mesti menimbulkan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang muncul karena perbedaan kepentingan. Ya, misalnya salah satunya adalah masalah manusia perahu atau pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar sejak tahun 2015. Karena di sana
itu terjadi terjadi konflik etnis, ya, sehingga karena etnis Rohingya ini merupakan minoritas, sehingga mereka merasa kalah di dalam konflik tersebut, sehingga mungkin karena merasa tidak aman mereka mengungsi, karena etnis ini umumnya beragama Islam, sedangkan mayoritas penduduk Myanmar itu adalah beragama Buddha, ya, sehingga bisa juga dikatakan sebagai konflik agama, walaupun sebenarnya latar belakangnya adalah konflik ekonomi, karena etnis Rohingya ini adalah pekerja yang ulet, berhasil di dalam ekonomi, menimbulkan kecemburuan sosial bagi umat Buddha di sana. Ya, sebagai alasannya itulah maka terjadi konflik dan banyak menimbulkan pertikaian, pembunuhan. Karena etnis Rohingya ini minoritas, sehingga mereka kalah dan mengungsi. Untuk tujuan dari negara yang akan dituju oleh pengungsi Rohingya terutama adalah Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Nah, di Indonesia ini karena mereka Islam, kemudian yang mayoritas penduduknya Islam itu adalah Aceh, sehingga mereka banyak yang bermukim di Aceh. Nah, ini terjadi sejak tahun 2015, bahkan tiap tahunnya ada gelombang pengungsian. Ya, belum lama tahun 2018-2017 juga masih ada yang datang, ya, karena ada isu-isu tentang tentang konflik rasial tersebut di negara asalnya Myanmar. Baiklah anak-anak semuanya, untuk masalah sosial ini Menteri Luar Negeri atau para pimpinan negara itu bersepakat untuk menandatangani suatu kesepakatan untuk membantu pengungsi yang terlantar, terutama di perairan-perairan Malaysia, Thailand, dan Indonesia tersebut. Nah, Indonesia mengeluarkan Perpres nomor 125 tahun 2016 yang ditandatangani tahun 2017 yang isinya untuk membantu pengungsi yang terlantar di perairan Indonesia. Mereka ditempatkan di wilayah Aceh, bahkan sampai sekarang mereka banyak yang tidak mau dipulangkan ke Myanmar, mungkin karena sudah merasa aman tinggal di Aceh. Demikian sosial. Berikutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Interaksi ASEAN ini banyak mempengaruhi kebudayaan ASEAN. Tahun 2015 itu sudah diadakan konferensi Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN yang bertempat di kota Hue, Vietnam.
masalah kebudayaan ini dibentuk suatu komite yang disebut COCI, CUCCI, Komite on Culture and Information, untuk perencanaan kegiatan dan penanganannya. Ini beberapa contoh program di bidang kebudayaan. Yang pertama itu ASEAN Festival Week atau AFW, menampilkan keanekaragaman budaya ASEAN. Kemudian yang kedua, Neighbor Project, dibentuk oleh 4 perguruan tinggi Indonesia, yaitu perguruan tinggi dari Malaysia, Thailand, dan Singapura, yang bertujuan untuk membangun institusi seni dan desain. Kemudian yang ketiga, ASEAN Literary Festival atau ALF, yaitu ajang festival budaya dan sastra. Itulah untuk pengaruh interaksi ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya. Untuk berikutnya, yang keempat, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Untuk interaksi antar ruang berpengaruh dalam kehidupan politik, kadang menimbulkan masalah-masalah politik. Di antaranya, pertama, sengketa perbatasan wilayah. Misalnya, sengketa Indonesia dan Malaysia, masalah Pulau Simpadan dan Ligitan yang terjadi sejak tahun 1960-an. Kemudian diselesaikan melalui Mahkamah Internasional dan dimenangkan oleh Malaysia, sehingga kedua pulau tersebut menjadi wilayah atau masuk wilayah negara Malaysia. B. Sengketa Malaysia dan Filipina tentang masalah Pulau Spratly yang sampai saat ini belum terselesaikan, ya. Bukan hanya Malaysia dan Filipina saja yang memperebutkan Pulau Spratly ini, tetapi termasuk Malaysia, Brunei, dan juga Singapura. Ini ikut mengklaim. Kemudian yang C, sengketa Thailand dan Kamboja yang memperebutkan kompleks Candi Prehvihir di perbatasan. Karena letaknya di perbatasan, sehingga antara Thailand dan Kamboja masing-masing mengklaim itu adalah merupakan situs dari milik negara mereka masing-masing. Kemudian oleh Mahkamah Internasional sudah diselesaikan dan diserahkan ke Kamboja, tetapi sampai saat ini masih terjadi konflik karena belum puas. Untuk Thailand merasa itu belum pas keputusannya. Demikian untuk sengketa Thailand Kamboja juga belum selesai walaupun sudah ada keputusan Mahkamah Internasional. Kemudian yang D, sengketa Malaysia dan Singapura untuk memperebutkan 3 pulau kecil yang masih terkatung-katung sampai sekarang, dan itu juga belum selesai. Indonesia pun dengan Malaysia kembali belum lama itu
bersengketa tentang Pulau Ambalat, di mana Pulau Ambalat yang sudah masuk peta wilayah Indonesia berusaha akan diduduki oleh Malaysia. Nah, tetapi Indonesia dengan tegas mempertahankannya, dan sampai sekarang itu untuk Pulau Ambalat aman di negara Indonesia. Berikutnya, yang kedua untuk masalah politik adalah masalah pekerja migran. Persoalan buruh migran itu selalu jadi trending topik di wilayah ASEAN, terutama masalah tenaga kerja ilegal. Misalnya tenaga kerja Indonesia di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Sebelum ada kesepakatan pada KTT ASEAN ke-31 tanggal 14 November 2017 yang lalu, banyak TKI ilegal Malaysia TKI ilegal yang ada di Malaysia itu dibuang ke laut. Ya, setelah ada konsensus mengenai pelindungan dan promosi hak para pekerja migran, mulai ada perlakuan yang lebih manusiawi atau perlakuan adil bagi para pekerja migran. Untuk berikutnya, yang kelima atau E, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Ketimpangan mutu pendidikan di negara ASEAN ini menjadi kendala terbesar bagi ASEAN. Kualitas pendidikan dan mutu lulusan negara-negara ASEAN belum memiliki nilai jual di pasaran tenaga kerja dunia, kecuali Singapura yang memiliki peringkat 30 dan 73 perguruan tinggi terbaik di dunia. Sehingga pantaslah jika Singapura menjadi satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, Indonesia telah melakukan beberapa kali reformasi pendidikan. Tujuannya untuk mengejar ketertinggalannya dalam bidang pendidikan. Kemudian berikutnya, upaya meningkatkan kerjasama di negara-negara ASEAN itu melalui 3 pilar. Yang pertama, pilar politik keamanan. Ya, dengan politik, dengan keamanan yang kondusif, maka untuk kerjasama di ASEAN akan berjalan dengan baik. Yang kedua, pilar ekonomi. Dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau meningkatnya kesejahteraan ekonomi bagi negara-negara anggota ASEAN, maka mereka akan bisa melakukan kerjasama dengan baik. Kemudian yang ketiga, pilar sosial budaya. Dengan sosial budaya ya dapat untuk mempersatukan atau menjadikan mereka berinteraksi dan melakukan kerjasama, terutama untuk kemajuan bidang budaya dan desain. Demikian anak-anak semuanya, pembahasan untuk masalah pengaruh cukup sekian, dan di bawah ini ada ada 5 soal, cukup diisi ya. Isinya saja ditulis pada selembar kertas, kemudian dikirim ke nomor Pak Guru. Jadi ada 5 soal ya, isian
kalian kerjakan, ditulis isinya saja. Nomor 1, MEA memiliki program free trade yang rencana diberlakukan tahun 2020 tetapi sudah dilaksanakan pada tahun titik-titik. Yang kedua, masalah sosial Asia Tenggara, terutama masalah pengungsi suku titik-titik dari Myanmar. Yang ketiga, untuk membangun institusi seni dan desain oleh 4 perguruan tinggi ASEAN membentuk titik-titik. Yang kelima, 2 pulau yang pernah diperebutkan Indonesia dan Malaysia dan sekarang menjadi milik Malaysia, yaitu Pulau titik-titik dan titik-titik. Yang kelima, 2 negara ASEAN yang banyak TKI-nya adalah negara titik-titik dan titik-titik. Ya, selamat bekerja, mudah-mudahan dapat nilai bagus ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.